Mega ini adalah teman sepelayanan saya juga di Jakarta, di kampus. Dia baru pertama kali ketemu sama Daniel. Dan tanggapan dia kalau tidak salah, Mega bilang apa ya? Daniel tuh mirip banget dengan saya ya? Iya kan? Mirip banget dengan saya katanya. Mirip apanya? Kayak mukanya nggak terlalu sama. Ternyata nggak tahu, kalau saya dengar dari mamanya Daniel, mendengar apa yang Mega bilang, miripnya tuh ini ya, apa, ekspresinya kali ya. Ekspresinya dan juga ya mungkin sifat-sifatnya segala macam. Yang sebetulnya saya sebenarnya nggak terlalu menyadari juga sih. Tapi bagi yang udah sejak Daniel lahir baru ketemu sekali ya Mega ya. Udah 7 tahun setengah berarti baru ketemu langsung gitu. Selama ini kalau ketemu paling lewat Zoom atau kadang-kadang video call. Tapi yang menarik adalah katanya mirip gitu. Kalau sesudah judul kita, lah kok sama kan gitu ya. Lah kok sama gitu. Kok sama? Saya yakin nanti Ben juga kalau udah makin gede akan mirip dengan Pastor Paulu dan juga ibunya, Ibu Suci, yakin. Juga Nathan saya pasti yakin, bener gak? Mirip dengan, ada kemiripan dengan orang tuanya, pasti dong, ya gak? Bener gak sih? Pasti. Dan anak-anak kita akan merefleksikan diri kita, baik kita sadar ataupun tidak sadar, betul ya? Ya, itu kalau kita bicara soal keturunan atau anak. Tetapi, kalau kita bawa lebih jauh lagi, zaman sekarang tuh ada sebuah culture yang cukup masif di dunia ini, yaitu K-pop. K-pop ini reflektornya banyak banget anak-anak muda. Betul ya? Mulai dari penampilan, baju, merchandise, bahkan TikTok nari-nari gitu-gitu ya kan? Itu kan adalah refleksi daripada apa yang mereka senangi di dalam budaya K-pop, betul nggak? Dan itu cukup masif. Sampai kalau misalnya jagoannya atau idolanya itu disenggol sedikit, wah itu langsung terjadi serangan-serangan brutal di dalam dunia media sosial ya kan? Langsung di cancel gitu. Siapapun juga selebritas langsung di cancel, diserang, digeruduk habis-habisan, dirujak netizen lah kira-kira begitu ya. Ya karena ya ini adalah panutan daripada remaja-remaja dan orang-orang tua ini. Saya bukannya bicara soal melarang nonton Korea, boleh, tapi kadang-kadang ada yang merefleksikan budaya K-pop begitu brutalnya ya kan. Sampai-sampai ada juga saya punya kenalan di tesis ditulis terima kasih pada Blackpink. Sampai segitunya ada sebenarnya pada Blackpink. Apa sih saya juga lupa, saya nggak terlalu ingat sih, tapi saya selalu ingat Blackpink. MTH thank you kepada Blackpink tuh. Aduh, itu menarik sih. Blackpink menemani saya mengerjakan tesis saya dalam malam-malam saya melakukan pekerjaan. Aduh. Ya tapi itu adalah kenyataan yang cukup pahit juga. Ya, yang ada gitu dan sangat real ya. Jadi kita sadar tidak sadar di dalam tingkatan tertentu akan merefleksikan sesuatu atau seseorang. Apa yang dia panutkan lah. Sehingga pertanyaannya pada malam hari ini yang menurut saya perlu kita pikirkan bersama, apa sih yang kita refleksikan secara dominan di dalam hidup kita? Bahwa anak-anak kita merefleksikan kita dalam tahap tertentu, saya rasa ya itu wajar. Tetapi pertanyaan besarnya sekarang adalah apa yang kita refleksikan, yang kita cerminkan, yang kita tiru dalam kehidupan kita secara dominan. Untuk menjawab pertanyaan ini, tentu saja karena gereja kita adalah gereja yang memiliki value learn, harus masuk ke Alkitab dong, ya kan? Tentu saja, jangan cuma ngomong-ngomong aja, tapi harus lihat di Alkitab. Mari kita buka bersama di Yesaya pasal 6. Pertama saya mohon maaf kalau nanti ada perbedaan kata-kata karena saya baru launching pertama kali menggunakan Alkitab baru. Alkitab terjemahan baru edisi yang kedua nih. Terima kasih, ini adalah pertama kali launching saya gunakan secara resmi dalam sebuah pelayanan khotbah ya. Terima kasih kepada Pastor Roni, terima kasih. Terima kasih Pak. Tapi sebelum masuk ke sini saya, karena ini adalah pertama kali launching pelayanan, saya akan mau menyampaikan sebuah pesan, betul nggak? Bapak Ibu pendeta-pendeta di sini, pastor-pastor juga pasti dalam pelayanan akan menyampaikan pesan. Bukan cuma kita, dosen juga Bapak Ibu dosen. Bahkan orang tua kepada anak
akan menyampaikan pesan-pesan, betul? Pertanyaan saya, bagaimana kalau ternyata Tuhan menyuruh kita menyampaikan pesan, yang pesannya adalah sampaikan pada orang itu, tapi bilang supaya ini pesan saya, kamu gak usah dengerin. Kayak ibarat saya khotbah sekarang, saya khotbah nih ya, tapi khotbah saya jangan diingetin, jangan didengar. Asik gak tuh? Asik? Tidak asik dong, tidak. Kalau di sini tidak asik. Tetapi itu pernah terjadi. Kita buka di Yesaya pasal 6 ayat 9 dan 10. Versi yang saya, kalau agak berbeda dikit, mohon maklum aja. Tapi intinya sama aja. Yesaya pasal 6 ayat 9. Kemudian firman Tuhan kepada Yesaya. Pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, bangsa Israel, dengarlah sungguh-sungguh, tapi kamu tidak akan mengerti. Tapi jangan ngertiin gitu. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi kamu tidak akan memahami. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi jangan menanggap, jangan sampai paham, jangan sampai ngerti apa yang dilihat, kira-kira begitu. 10 ini. Ini kalau tidak salah dalam bahasa aslinya itu ini adalah perintah. Buatlah hati bangsa ini keras. Buatlah hati bangsa ini keras, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Ini gimana cara ceritanya? Kita seorang nabi disuruh khotbah, tapi dia harus khotbah sesuatu yang jangan sampai dimengerti, dipahami oleh pendengar. Ya, kayak katakanlah khotbah sekarang, saya khotbah sesuatu yang Bapak Ibu setelah selesai khotbah, tolong jangan dipahami apapun yang saya sampaikan itu gimana tuh. Ya, aneh. Atau kita didik anak-anak kita supaya mereka rajin. Hai anakku, kamu harus rajin, tapi sebenarnya nggak usah rajin juga sih gitu. Ibarat gitulah. Kan aneh. Tetapi keanehan ini terjadi bukan karena sesuatu yang berjalan secara normal, karena ada sebut tanda kutip ketidaknormalan. Ketidaknormalannya apaan? Seperti yang kita bisa lihat di dalam Yesaya pasal 6. Jadi Yesaya pasal 6 ini kita bisa kira-kira menjadi katakanlah 4 segmen. Segmen pertama itu dari pasal 6 ayat 1 sampai 4, yang mana isinya adalah Yesaya melihat Tuhan dipuji dimuliakan di tempat kudusnya. Tuhan yang kudus dipuji dan dimuliakan di tempat kudusnya. Nah, tetapi ketika Yesaya melihat kemuliaan Tuhan, masuk ke segmen kedua, ayat 5 sampai 7. Yang menarik adalah ketika Yesaya melihat kemuliaan Tuhan, dia langsung sadar, waduh bahaya nih. Kenapa bahaya? Karena dia bilang, bahaya nih, aku bakalan binasa, aku binasa. Kenapa? Sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja Tuhan semesta alam. Jadi dia langsung memahami, dia yang gobrok ini ketemu Tuhan yang kudus, dia akan binasa gitu. Tetapi yang terjadi berikutnya, segmen ayat berikutnya adalah datang salah satu daripada serafim, lalu membawa bara dan ditaruh di dalam mulutnya Yesaya. Dan di ayat 7, bara itu telah menyentuh bibirnya Yesaya, dan kesalahannya telah disingkirkan dan dosanya sudah dilenyapkan. Kalau yang di sini, kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Nah, jadi ketika Yesaya yang bobrok ini dia sadar dan dia melihat Tuhan yang luar biasa yang mulia, ketika dia sadar posisinya dia, sebetulnya itu adalah bicara mengenai pertobatan sebetulnya. Tahu dari mana Pak? Ya karena proses berikutnya adalah dia harusnya diampuni, gitu. Dia menyadari kesalahannya, menyadari dosa-dosanya. Tetapi yang di sini menjadi problem adalah di ayat 9, seperti yang tadi kita sudah bahas 9 sampai 10. Yesaya adalah bagian dari sebuah bangsa yang najis bibir. Najis bibir itu bukannya suka menggosip, bukan. Suka menggosip itu hanya salah satu daripada aspek najis bibir. Apa itu najis bibir? Sebentar akan dijelaskan. Sebentar lagi. Tetapi intinya adalah Yesaya adalah sebagian kecil atau sisa daripada satu bangsa, yang mana satu bangsa itu melakukan dosa yang begitu luar biasa berulang-ulang sebetulnya. Kalau kita lihat di Yesaya pasal 6,
Sejak beberapa ratus tahun yang lalu, terus berulang-ulang melakukan dosa yang sedang dilakukan di sini. Yang mana Tuhan menyampaikan pada Yesaya, sampaikan pesan, jangan sampai mereka mengerti dan paham dan bertobat, supaya hukuman atau judgment atau hakiman turun untuk orang Israel. Pertanyaannya, dosanya apaan kan gitu? Dosanya apaan? Dosa apa yang sampai Tuhan harus bilang, kamu khotbahin orang Israel, tapi bilang sama mereka, gak usah ngerti apa yang saya khotbahin gitu. Dosa apaan yang sampai Tuhan bilang ke Yesaya, khotbahin ke orang Israel, tapi jangan sampai paham apa yang kamu beritakan Yesaya. Oke, yes? Gitu. Dosa apa itu? Dosanya turunnya adalah seperti yang tadi kita bisa baca di ayat 9-10. Tapi masih belum jelas, karena kan di sini hanya ditulis supaya hati bangsa ini keras dan telinganya berat mendengar. Sedikit petunjuk kita bisa lihat di Yesaya pasal 42 ayat 17. Nah ini, coba kita buka sama-sama ya. Yesaya pasal 42 ayat 17. Saya bacakan, kalau sudah dapat. Yesaya 42 ayat 17. Orang-orang yang percaya kepada patung pahatan akan berpaling ke belakang dan mendapat malu, yaitu orang-orang yang berkata kepada patung Tuhan, kamulah Allah kami. Menyembah berhala kan ya? Betul? Dan yang menarik adalah ayat berikutnya dikatakan, dengarlah hai orang-orang tuli, pandanglah dan lihatlah orang-orang buta. Jadi orang tuli disuruh dengar, orang buta disuruh lihat, betul nggak? Ada mirip, betul nggak? Ya kan? Siapakah yang buta selain dari hambaku dan yang tuli seperti utusan yang kusuruh? Siapakah yang buta seperti suruhanku dan yang tuli seperti hamba Tuhan? Ini satu clue. Clue berikutnya di pasal 44. Langsung aja loncat, gak apa-apa. Yesaya 44 ayat langsung 18 saja supaya agak cepat. Jadi konteks daripada perikop ini adalah bicara soal orang yang membuat patung penyembahan berhala. Ya. Dan kalau kita lihat di ayat 18, orang yang membuat patung penyembahan berhala itu, orang seperti itu tidak mengetahui apa-apa dan gak ngerti apa-apa. Kayak tadi, gak tahu apa-apa dan gak ngerti apa-apa, ya kan? Sebab matanya mereka tertutup yang tadi, sehingga tidak melihat, juga hatinya tertutup juga sehingga tidak dapat memahami. Jadi kalau kita balik lagi sedikit ke pasal 6, ini kalau di dalam dunia ini, agak bahasa Inggris sedikit istilahnya. Ini istilahnya adalah sensory organ malfunction language. Jadi bahasa yang mana bahasa itu mencakup sebuah ketidakberfungsian organ tubuh manusia yang bersifat sensorik. Ya kan? Apa aja tuh? Kalau balik lagi ke Yesaya pasal 6, itu adalah apa? Mata, betul? Telinga dan hati lah gitu ya. Mata, telinga dan hati. Jadi organ-organ sensorik ini tidak dapat berfungsi alias malfunction. Ya. Dan bahasa-bahasa seperti ini ternyata kalau kita lihat di pasal yang lain terkait erat dengan penyembahan berhala. Pertanyaannya, kenapa penyembah berhala harus digambarkan dengan cara seperti ini? Kenapa? Kenapa nggak terus saja, hai kamu penyembah berhala? Kenapa nggak gitu doang? Ada nggak ayat lain yang mengatakan, hai kamu penyembah berhala? Ada sih memang. Tapi ada juga ayat seperti ini dan sangat signifikan yang mana berbicara soal orang Israel dideskripsikan seperti dengan bahasa-bahasa yang tadi, sensory organ malfunction language, bahasa-bahasa yang menunjukkan organ-organ sensorik yang tidak berfungsi dengan baik. Mata tidak bisa melihat, telinga tidak mendengar, hati tidak menanggap, gitu kan ya? Kenapa penyembah berhala itu harus dideskripsikan seperti ini? Ada satu lagi itu di Mazmur 135. Terima kasih, ya udah dapat bocorannya. Ya. Mazmur 135 ayat 15 sampai 19. 13 sampai 135 ayat 15 sampai 19 saya baca. Berhala bangsa-bangsa hanyalah perak dan emas buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tidak dapat berbicara. Ini tadi sensory organ malfunction language, bahasa dari bahasa yang menggunakan sebuah cara organ-organ tubuh yang
secara sensori tidak dapat berfungsi dengan baik ya. Punya mulut tidak dapat berbicara, mempunyai mata tidak dapat melihat, ya kan? Mempunyai telinga tidak dapat mendengar, juga napas tidak ada dalam mulut mereka. Mereka yang membuatnya akan menjadi sama seperti itu. Demikian pula semua orang yang percaya padanya. Jadi kalau di sini di terjemahan baru ini seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, semua orang yang percaya padanya. Jadi kira-kira begini. Para penyembah berhala ini yang menyembah berhala yang tidak dapat melihat padahal punya mata tapi tidak melihat, patung yang punya telinga tidak dapat mendengar, orang yang menyembah seperti itu, Tuhan buat sama seperti yang mereka sembah. Alias reflektor. Merefleksikan. Ingat tadi di awal bahwa setiap kita adalah reflektor seseorang atau apapun juga secara sadar maupun tidak sadar. Tapi kan sekarang begini, itu kan Pak perjanjian lama Pak. Sekarang kan nggak ada patung berhala, di gereja ini tidak ada dong. Di Indonesia ini Pak nggak ada Pak penyembahan berhala Pak, kecuali kita ke Bali mungkin gitu ya. Ada kayak wihara ya kan, atau mungkin patung-patung itu kan cukup jelas. Tapi kan nggak, orang Kristen aman Pak, nggak ada di gereja, nggak ada. Kalaupun ada ya paling cuma patung-patung biasa ya, kayaknya itu bukan penyembahan berhala deh. Kayaknya itu bukan isu Pak bagi kita orang Kristen. Penyembahan berhala bukanlah isu bagi kita orang Kristen. Mungkin ada pertanyaan seperti itu, mungkin. Jadi gimana? Kita orang Kristen aman ya? Tidak ada bisa kesenggol penyembahan berhala ya? Betul? Tidak betul. Itu kita buka di Efesus 5 ayat 5. Ini yang nulis siapa? Paulus. Ditulis kepada orang Efesus. Orang Kristen bukan? Orang Kristen, oke. Tulisannya apa? Kita baca. Firman Tuhan apa? Karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah. Orang serakah. Artinya apa orang serakah? Menyembah berhala. Yang ngomong bukan saya, ini Paulus ya. Paulus ya. Untuk orang Kristen nih. Untuk orang Kristen. Cuma satu Pak, masih aman Pak? Enggak, ada yang sebentar, ada yang lain. Kolose pasal 3 ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan ya. Titik 2 sama dengan penyembah berhala. Ternyata ada juga gitu. Kita pun orang Kristen harus waspada terhadap yang namanya penyembahan berhala. Yang mana di dalam dua teks ini sementara kita bisa melihat bahwa keserakahan adalah secara eksplisit jelas penyembahan berhala. Mengapa? Karena keserakahan biasanya itu membuat seseorang lebih komitmen terhadap stabilitas finansial daripada mempercayai kepada Tuhan. Jadi ketika kita membuat sesuatu yang kita komitmenkan lebih daripada kepada Tuhan, ya sama seperti ini. Jadi itu yang menjadi titik-titik jebakan atau bahaya yang kita harus sadari. Sesuatu yang kita komitmenkan lebih daripada kepada Tuhan, menurut saya pada akhirnya bisa menjadi yang disebut sebagai penyembahan berhala, dan orang Kristen harus berhati-hati. Dan jangan aneh kalau misalnya orang serakah ujung-ujungnya pikirannya duit dan duit terus, ya kan? Kenapa? Karena akan sama dengan duit. Apa-apa diukur dengan duit. Untung rugi dalam hubungan dihitung dengan duit. Mau pelayanan, mau datang, tergantung apakah ada duit atau enggak. Ya, semuanya diukur dengan duit. Kenapa? Ya karena akan sama dengan yang disembah. Reflektor. Dan apa aja kita bisa reflektorkan macam-macam. Tapi saya mau menutup karena ini udah mau naik kereta bentar lagi, saya kasih satu lagi terakhir ya, sebagai penutup. Tadi kan udah jelas eksplisit bahwa keserakahan adalah penyembah berhala, tapi tidak semudah itu Ferguson. Itu masih bagian kecil. Kita akan melihat prinsip yang lebih besar, yaitu di Roma pasal 12 ayat 2. Karena prinsip daripada penyembah berhala adalah akan menjadi sama dengan sesuatu. Betul? Menjadi sama dengan sesuatu.
menjadi sama dengan sesuatu. Dan Paulus bilang, janganlah kau menjadi sama dengan dunia. Ketika sama dengan dunia, itu sama dengan dosa yang ditegur oleh Yesaya. Jadi, bicara soal penyembahan berhala harus hati-hati, bukan hanya tunggu ada patungnya, bukan hanya tunggu ada barangnya yang keras, bukan hanya melulu soal duit, tetapi apapun juga yang menjadi serupa dengan sesuatu yang bukan Tuhan, itu adalah begitu kurang lebih. Dan jadi kalau misalnya kita mau jadi sama dengan K-pop, ya pertanyaan saya kayaknya itu mungkin di dalam level tertentu yang disembah adalah Blackpink kali ya. Dan ya dalam level tertentu, dan yang bisa tahu. Jadi ketika mungkin ada orang-orang penggemar K-pop gitu ya, mendingan saya nabung duit untuk nonton K-pop Pak, daripada saya untuk mau pergi pelayanan Pak. Itu mungkin salah satu indikator. Bukan hanya K-pop, saya mendingan nabung duit Pak yang mantap Pak, daripada nabung duit Pak untuk nonton konser Coldplay Pak, daripada uang itu saya pakai mungkin untuk hal yang lebih berguna di dalam kerajaan Tuhan. Mungkin. Ya, ini contoh aja loh, ini siapa tahu. Saya mau pakai uang saya Pak, atau waktu saya hanya untuk hal-hal yang saya senangi, hobi-hobi saya Pak, daripada untuk melayani Tuhan, daripada untuk intimasi dengan Tuhan, daripada untuk saya kenal Tuhan, daripada saya untuk belajar memahami kehendak Tuhan, saya mendingan pakai waktu saya untuk hobi-hobi saya Pak. Gimana tuh? Dan satu lagi, 2 Korintus 10 ayat 5. 2 Korintus 10 ayat 5, ini terakhir tenang. Jangan tegang yang sebelah belakang, gak ketinggalan kok nanti. 2 Korintus 10 ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Nah, bahwa penting sekali bagi kita untuk mendisiplinkan pikiran supaya pikiran kita betul-betul ditaklukkan pada Kristus. Karena pikiran yang tadi katanya harus berubah pembaharuannya seperti di Roma 12 ayat berarti 2. Kalau kita tidak mendisiplin, perubahan budi itu yang tidak terjadi karena kita tidak mendisiplin pikiran kita, tidak pernah kepada Kristus. Jangan sampai pikiran kita malah semakin serupa dengan dunia. Jadi penting bagi kita untuk belajar seperti sebuah yang kita di WSC yang L, belajar penting. Tapi belajarnya ternyata berhubungan dengan worship, karena hari ini kita bicara soal the true worship. Pertanyaannya pada malam sore hari ini adalah, kalau gitu worship yang sejati apa? Worship yang sejati bagi kita orang Kristen adalah kita harus mengimitasi, merefleksikan, meniru siapa? Tuhan Yesus Kristus. Seperti lagu terakhir tadi. Cocok dari lagu terakhir. Bagaimana cara kita meniru Tuhan Yesus? Meniru paling gampang ya, satu-satu. Meniru karakternya, kan gitu. Karakter Tuhan Yesus seperti apa? Salah satu yang masih angkat dalam pikiran kita adalah seperti yang dibahas kemarin, khotbah di bukit. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Gitu-gitu yang harus kita tiru tuh. Berbahagialah orang yang berduka cita. Berbahagialah orang yang apa lagi? Lemah lembut. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Berbahagialah orang yang membawa damai. Berbahagialah orang yang seterusnya yang ada di dalam khotbah di bukit. Itu adalah salah satu step pertama supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Jadi sekarang, nah kalau kita balik lagi ke Yesaya pasal 6, permasalahan begini. Ketika Yesaya diperhadapkan dengan kemuliaan Tuhan, maka yang dia lakukan adalah dia bertobat. Ketika dia bertobat, maka dia dipulihkan. Diampuni, harusnya dipulihkan ya. Dan ketika dipulihkan, dia menjadi kudus kan ya. Dia merefleksikan Allah, ya kan, yang dia lihat, dan dia bertobat dari dosanya. Maka pada ketika dia bertobat, dia akan dipulihkan dan merefleksikan Allah. Bagaimana kok dia bisa merefleksikan Allah, Pak? Karena satu kan dia diutus, perwakilan Tuhan, iya kan? Merefleksikan dia. Tetapi di sisi lain, ketika bangsa Israel tidak mau mendengar, tidak mau bertobat dari segala dosanya, maka refleksinya adalah refleksi terhadap atau menjadi reflektor atau mengimitasi, meniru berhala-berhalanya, kan gitu ya. Jadi yang pertama pilihan kita sekarang ada dua. Entah kita mau
meniru Tuhan, atau kita mau meniru yang bukan Tuhan. Meniru Tuhan hasilnya saya yakin adalah restorasi. Tidak meniru Tuhan hasilnya seperti yang biasa adalah destruction atau kehancuran. Bedanya ada di kita sekarang. Kita mau yang mana? Dan saya yakin tentu saja kita semua pengen melakukan hal yang benar dong. Worship itu apa? Kita mau malam ini ya kita cek lah, minta supaya Tuhan menyelidiki hati kita. Kalau ada yang mungkin masih bermasalah, kita lebih berkomitmen terhadap hal lain daripada Tuhan, kita minta pada malam hari supaya Tuhan bukakan. Tuhan menyelidiki itu maksudnya bukan supaya Tuhan tahu, bukan. Ketika kita di dalam Mazmur, selidikilah hatiku ya Tuhan, bukan supaya Tuhan tahu, bukan. Tuhan mau udah tahu. Tapi tujuannya apa? Supaya Tuhan membuat kita sadar bahwa kira itu ada itu di dalam hati kita gitu. Jadi baik, marilah malam hari ini kita menyelidiki hati kita, kira-kira masih ada nggak yang mungkin sesuatu kita lebih berkomitmen terhadap itu daripada kita terhadap Tuhan. Dan kalau memang ada, mari kita sama-sama minta pada Tuhan dan menyadari bahwa itu adalah dosa kita, dan kita minta supaya kita dipulihkan, kita bertobat, dan yakinlah bahwa pemulihan restorasi itu ada di dalam Tuhan.